Ya. Dibilang bapak ya saudara ya. Udah agak tua kan. Haleluya. Saya mau dengar sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Ya, saudaraku senang sekali back home ya saudara. Seingat saya saudara sepanjang tahun ini saudara nggak pernah mampir ke sini saudara ya. Dari mulai awal Januari saudara terus sampai dengan hari ini ya, sampai dengan minggu yang lalu saudara. Minggu yang lalu akhirnya berhasil juga datang saudara. Itu pun juga dengan sebuah keputusan batalkan yang lain saudara untuk bisa hadir karena saya kangen banget saudara ya. Saya kangen sekali untuk bisa ketemu dengan saudara. Mic-nya boleh dinaikin, volumenya naikin. Ya, saudaraku, apa kabarnya saudara? Saudara luar biasa? Amin? Jangan sampai gitu dong, saudara belum makan saudara? Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa. Oh, lagi. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa. Itu baru di sisi ya. Ya, saudara, di topik kita sepanjang bulan ini kita belajar tentang turning point. Ada satu hal yang menggelitik hati saya saudara mulai dari tahun yang lalu saudara sebenarnya. Ya, tema ini datang di tahun yang lalu sebenarnya, tapi menjadi sebuah perenungan yang cukup panjang saudara buat saya dan keluarga saudara sepanjang 9 bulan, nyaris 10 bulan ini saudara, di tahun ini saudara, yaitu From Miserable to Miracle saudara. Saudara, saya masih ingat di khotbah Pak Seno saudara, di awal tahun berbicara tentang ini akan ada sesuatu yang baru, akan ada sesuatu yang lebih yang Tuhan akan siapkan di sepanjang tahun ini saudara. Tapi pertanyaannya, masih adakah orang-orang yang belum mengalaminya sesuatu yang baru itu saudara? Nah, jangan-jangan saudara kita nggak ngalami sesuatu yang baru karena kita masih hidup di M yang pertama saudara, yaitu miserable life saudara, atau dengan kata lain saudara, yang penuh dengan musibah demi musibah saudara. Saya nggak tahu apakah sepanjang tahun ini saudara pernah mengalami musibah-musibah saudara, baik itu kecil maupun besar saudara. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa di bulan ini kita mau belajar untuk bisa ketemu dengan sebuah turning point, sebuah titik di mana kita bisa mengembalikan, kita bisa kembali saudara kepada satu jawaban Tuhan, yaitu miracle. Minggu yang lalu saya sangat diberkati dengan khotbah Pak Seno saudara. Kenapa saudara? Di dalam Yoel 2 kemarin Pak Seno gunakan ayat 28 ke 29. Tetapi ayat yang ke-30 saudara, di situ berbicara tentang aku membuat mujizat bagimu. Jadi saya percaya saudara, hari ini, minggu ini saudara, ya minggu yang terakhir di bulan ini ya, tentunya ya. Ini adalah sebuah titik di mana kita harus bisa melihat dan merasakan mujizat dalam hidup kita. Amen. Jadi kalau Anda hari ini masih hidup dalam miserable life, hari ini saatnya Anda berjumpa dengan miracle. Amen. Coba bilang sama sebelah kiri kanannya, kamu jenis yang mana? Ya, jangan-jangan kita masih jenis miserable saudara. Nah, satu ayat saudara yang sangat luar biasa saudara, yang menggantikan miserable menjadi sebuah miracle, yaitu Yohanes 10 ayat yang 10 saudara. Ini ayat yang sederhana yang sering kali kita dengar, baik itu di sekolah minggu maupun di pelayanan-pelayanan kita saudara. Ya, di ayat ini dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, bagian yang pertama saudara, pencuri itu saudara, dia selalu memberikan miserable life. Tetapi Yesus datang saudara, dia datang untuk memberikan miracle life for you saudara. Nah, pertanyaannya hari ini saudara, kita lebih dekat dengan sang pencuri apa, ataukah kita lebih dekat dengan Yesus itu sendiri? Jangan-jangan kita lebih dekat dengan pencurian-pencurian hari-hari ini di dalam hidup kita saudara. Nah, seperti apa saudara miserable life? Seperti apa yang seringkali iblis curi di dalam kehidupan kita saudara? Nah, hari ini saudara, saya juga ingin menyampaikan saudara satu pesan Tuhan yang kayak didapatkan saudara tentang transformasi hati saudara. Di dalam salah satu saat teduh yang saya temukan saudara, kayak pernah menyampaikan tentang Matius 6 ayat yang ke-6 saudara, tentang bahwa ketika orang datang untuk berdoa ya, Tuhan itu melihat hal yang tersembunyi di dalam hati kita saudara. Nah, Pak Edi menemukan bahwa ketika ada kata tersembunyi yang dimaksud itu adalah sebuah kamar di hati kita. Nah, kayak digunakan istilah kamar pada waktu itu saudara. Nah, ini juga saudara yang harusnya hari ini kita temukan saudara. Jangan-jangan dalam hidup kita masih punya kamar-kamar yang sebenarnya isinya miserable life. Kamar-kamar di dalam hati kita, kamar-kamar dalam kehidupan kita yang sebenarnya akan menghasilkan musibah, bukan mujizat. Nah, kita mesti cek hari ini, apakah kamar-kamar di dalam hati kita adalah tempat untuk bersembunyi saudara. Banyak orang saudara menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya saudara, dan akhirnya itu akan berakhir dengan musibah. Ataukah sebaliknya saudara, di dalam kamar itu saudara, dia gunakan kamar-kamar hidupnya dia saudara untuk kamar berharta karun saudara.
Tuhan mau saudara, di kamar hati kita saudara, isinya kamar harta karun, saudara. Bukan kamar untuk bersembunyi saudara. Saudara, saya waktu dengar kayak di khotbah ini saudara, pas pada waktu itu kebetulan film Skyfall turun saudara. Saya waktu nonton film Skyfall itu saudara, tiba-tiba lah saya langsung ngeh saudara. Di antara semua cuplikan saudara, ya setting di dalam film itu, yang saya paling ngeh adalah ketika si James Bond saudara mau kabur saudara. Ya, di rumahnya dia yang lama itu saudara. Ya, di rumah tuanya itu saudara. Ya, si penjaga orang tuanya itu dia bilang begini saudara. Pokoknya kan nanti kalau sampai nggak berhasil, kamu pencet ini di sini. Di sini ada jalan rahasia. Ada sebuah kamar rahasia. Ini yang akan menyelamatkan kamu. Nanti balik sampai ke kapel katanya saudara. Nah di situ saya mulai melihat ini ada hubungannya. Kita sering kali saudara punya kamar-kamar rahasia di dalam hidup kita saudara. Nah kamar rahasia di dalam hidup kita, seringkali kamar-kamar itu sudah tempat untuk menyembunyikan hal-hal yang buruk saudara. Kalau di dalam film James Bond, kamar rahasia itu saudara, digunakan untuk menyelamatkan hidupnya saudara. Tapi berapa banyak di antara diri kita saudara, hari ini kamar di hati kita saudara, isinya kamar untuk bersembunyi saudara. Kita menyimpan sesuatu saudara yang akhirnya nanti bisa berujung dengan musibah. Ataukah hari ini saudara, kita punya kamar saudara untuk menyimpan harta karun rohani dari Tuhan. Kamar yang isinya adalah menyimpan harta karun rohani dari Tuhan, itu akan menghasilkan miracle di dalam hidup kita. Nah hari ini saudara, kita harus hancurkan kamar miserable dan kita harus bangun kamar miracle itu saudara. Seperti apa kamar miserable itu saudara? Yang pertama, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kamar yang pertama adalah kamar pencurian, atau yang saya sebut dengan namanya kamar kejahatan. Kalau kita simpan saudara di hati kita saudara, sebuah kamar yang namanya kamar kejahatan, nggak heran saudara, maka hidup kita selalu isinya adalah musibah. Selalu. Ya, apa itu kamar kejahatan? Mungkin saudara mikir begini, Kak, saya nggak mungkin kita udah datang ke gereja, kita udah jadi orang percaya, kita nggak mungkin jadi orang jahat, kita pasti orang baik-baik. Saya setuju saudara. Tetapi definisi jahat saudara, menurut Tuhan dengan menurut kita jangan-jangan dua hal yang berbeda saudaraku. Jahat menurut Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kejahatan menurut Tuhan saudara, dasarnya adalah iri hati dan egois saudara. Jadi orang yang iri hati, orang yang masih egois saudara, dia sebenarnya sedang membangun kamar kejahatan di dalam hidupnya saudara. Dan iri hati dan egois saudara pasti akan bermuara kepada musibah saudara. Orang yang egois saudara, hanya memikirkan kepentingannya dirinya sendiri saudara, dia akan satu saat saudara akan berjumpa dengan musibah saudara. Kamar kejahatan saudara, mengerikan sekali saudara. Jahat itu bukan berarti ngerampok saudara, bukan berarti bunuh orang saudara dalam konteks ini, bukan. Saya yakin saudara bukan tipe yang seperti itu saudara. Tapi kita saudara, seringkali saudara, kita jahat karena iri hati saudara. Ayo, berapa banyak di antara kita saudara, sebenarnya di dalam hati kita saudara, kita masih simpan iri hati. Masih iri hati sama sahabat kita saudara, iri hati sama kakak kita gitu saudara. Wah, waktu kakak kita menikah saudara, wih, kayaknya papi mami kita wah gebiar saudara, begitu dahsyat. Tapi begitu adiknya yang married saudara, ya udah lu biasa aja. Nah, jangan-jangan kita iri saudara. Aduh, kok dia enaknya bisa dapat pasangan keren banget, baik banget, top banget deh. Kalau ngeliat dia wow, tapi ngeliat pasangan sendiri, ya. Antara wow dengan jauh. Gimana gitu saudara? Nah, mulai simpan ada iri hati saudara. Enggak. Saya menemukan begini saudara, iri hati itu saudara, itu menghasilkan begitu banyak perbuatan daging saudara. Saudara masih ingat saudara khotbah saya tahun lalu saudara, iri hati punya kakak 7 adik 7 saudara. Ya, di kitab Galatia 5 saudara. Nah saudara, kamar kejahatan kalau kita simpan terus saudara, lama-lama saudara akan muncul musibah. Contohnya siapa saudara? Kamar kejahatan ini. Contohnya Kain. Lihat saudara, Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi Tuhan gak mau mengindahkan persembahannya Kain. Apa yang terjadi saudara? Kain akhirnya panas, Kain jadi marah, Kain iri hati saudara. Kain iri hati sama Habel saudara. Apa yang dilakukan Kain berikutnya saudara? Dia bunuh Habel adiknya itu saudara. Dan bukan hanya itu saudara, Tuhan kemudian memberikan kutuk kepada Kain saudara.
Tanah yang dikerjakan oleh Kain tidak lagi menghasilkan hasil sepenuhnya kepadamu. Lihat saudara, orang yang hidup di dalam kejahatan, saudara, dia nggak akan pernah bisa merasakan tanah dengan hasil yang penuh. Saudara. Coba cek hati kita hari ini, masih ada kejahatan di hati kita? Egois, saudara. Hanya ingin kepentingannya dia diri sendiri, saudara. Hanya ingin, saudara, apa yang menjadi keinginannya dia itu yang harus terlaksana, saudara. Dia nggak pernah mau, saudara, melihat sisi yang lain, saudara. Dia nggak pernah mau melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya dia, saudara. Kejahatan selalu akan berakhir dengan musibah. Adakah kamar yang kita bangun hari ini, saudara? Kamar iri hati dan kamar egois. Di rumah tangga juga demikian, saudara. Di dalam keluarga kita, jangan-jangan kita suka egois, saudara. Waduh, kalau buat diri sendiri, saudara, barangnya pasti yang bagus. Tapi kalau buat orang tua, kasihnya yang jelek, saudara. Saya sering loh, saudara. Saya sering banget, saudara, lihat pasangan-pasangan hari-hari ini, saudara. Waduh, kalau buat diri sendiri, bagus banget. Rumah kita, saudara, sebagai anak, saudara, apakah lebih bagus daripada rumah orang tua kita, saudara? Atau jangan-jangan rumah orang tua kita udah butut banget begitu, saudara. Sementara kita rumahnya begitu dahsyat dan indah, saudara. Tapi orang tua kita melarang, saudara. Saya ingat banget, saudara, kayak di pernah khotbah ini, saudara. Kalau kita mau diberkati, saudara, kita mesti belajar untuk melihat, saudara, keluarga kita, saudara. Orang tua kita gimana kondisinya? Saya jadi teringat, saudara. Lihat satu kali, saudara, ada satu keluarga, saudara. Dia sering traveling. Dia kalau traveling, saudara, selalu naik Garuda. Wih, dahsyat, saudara. Dia kalau traveling selalu naik Garuda. Wih, keren, saudara. Tapi satu kali, saudara, papa mamanya mau datang, saudara, jenguk dia, saudara. Ya, papa mamanya mau datang. Terus dia bilang, Pak, Mam, enggak ya, aku udah beli tiket ya. Ya, naik apa, nak? Citylink. Kenapa, nak, naik Citylink? Murah, Mam. Murah, Pak. Tapi maminya dikasih yang murahan, saudara. Edwin Lewis Cole ngajarin, saudara, jangan memberi sesuatu yang murahan, saudara. Waduh, saudara, kita sering kali gitu, buat diri sendiri carinya yang bagus. Tapi buat orang lain, buat keluarga kita yang lain, kasihnya yang murahan. Dan nggak apa-apa gitu. Nah, ini termasuk mementingkan diri sendiri. Coba tanya mas sebelah kiri, kamu punya kamar jenis ini? Haleluya, nggak apa-apa ya, saudara ya. Biar tes dulu. Baru satu kamarnya, masih ada 2 lagi. Kamar yang kedua, saudara. Kamar yang kedua, firman Tuhan bilang pencuri datang untuk membunuh. Nah, apa yang seringkali membunuh kita, saudara? Saudara, yang bunuh kita bukan keracunan makanan. Yang membunuh kita, saudara, bukan karena kecelakaan. Bukan. Saudara mau tahu apa yang membunuh anak Tuhan hari ini? Mau tahu jawabannya, saudara? Yang membunuh kita hari ini, saudara, adalah ketakutan, saudara. Yang seringkali membunuh hidup kita adalah ketakutan. Ed Cole bilang begini, keberanian menghasilkan kekuatan, ketakutan membunuh. Ketakutan hidup kita, saudara, itu bisa membunuh hidup kita. Takut apa? Macam-macam. Takut tertolak. Takut tertolak. Waktu lagi approaching, saudara, dengan seseorang, takut tertolak. Nah, ketakutan itu membunuh semangat, membunuh iman, saudara. Apalagi, saudara, takut nggak berhasil. Ya. Tadi Pak Seko tadi bilang, takut omset nggak naik, saudara. Ketakutan itu membunuh, saudara. Jadi begitu ada rasa takut, saudara, cepat sekali mati. Saudara mau cepat mati, gampang, takut aja. Cepat mati nanti, saudara. Serius. Saudara jangan takut, saudara. Hanya ada satu ketakutan di bumi ini yang boleh saudara pelihara, yaitu takut akan Tuhan. Yang lain jangan, saudara. Yang lebih parah lagi, banyak hari ini saudara lakukan survei, saudara. Saya lihat nih, saudara, ada survei terbaru, saudara, tentang ketakutan dan keberanian. Saya kaget lihat hasil surveinya, saudara. Ketakutan di dunia ini yang paling besar itu dimiliki oleh wanita. 2 hal wanita takut dalam hidup. Yang pertama, saudara, dia takut salah pilih suami. Dia takut salah pilih suami. Sekalipun dia udah nikah, dia masih takut. Ini bener nggak ya? Kenapa waktu dulu ketemu sama dia jenisnya begini? Kenapa udah menikah? Kenapa spesiesnya jadi gini ya? Kenapa jadi gini ya? Takut dia, saudara. Dia takut
Dapat salah pilih, saudara. Dan itu masih dialami oleh orang yang udah menikah loh, sekalipun, saudara. Yang kedua, saudara, ketakutan yang kedua, saudara, adalah takut gendut, saudara. Nah, takut gendut, ampun, saudara. Saya pikir-pikir nih survei ada benernya juga, saudara. Coba deh, saudara. Kalau lihat, saudara, wanita beli baju gitu, saudara, selalu yang dicari, saudara, gimana caranya baju itu bisa menghasilkan tubuh yang langsing, saudara, buat dia, atau terlihat langsing. Nah, kenapa ini saya sampaikan, saudara? Kemarin saya komsel, saudara. Kami biasanya komsel di rumah, tapi karena kemarin, saudara, ada satu anggota komsel kami anaknya sakit, jadi kami pindah, saudara, di rumah yang lain. Nah, waktu kami datang ke sana, saya lihat suami istri, saudara, pakai bajunya hitam-hitam, saudara. Saya bilang, ini lagi siang-siang panas-panas gini, kok pakai baju hitam-hitam? Istrinya spontan jawab, ya biar kelihatan kurus kan. Ya. Saudara, banyak kelihatan, saudara, banyak orang, saudara, hari ini takut, saudara. Salah satunya takut gendut, saudara. Kenapa, Fed, pegang-pegang perut? Waduh, bener kan, saudara? Ya, kalau di foto gitu kan, cepet gitu kan, coba deh lihat ya. Biasanya orang habis foto rame-rame, coba lihat hasilnya, lihat. Yang dilihat bukan foto rame-rame, lihat fotonya dia duluan. Itu pasti, saudara. Dia lihat foto dirinya dia dulu, cocok nggak ya? Kelihatan gendut nggak ya? Kalau udah kelihatannya nggak, dilihat dong lagi ya. Saudara, banyak orang hari ini mengalami ketakutan. Saudara, ketakutan itu membunuh. Ada seorang Yahudi itu ditangkap, saudara, sama Nazi. Waktu dia ditangkap, saudara, sama pasukan Nazi waktu itu sadis banget. Jadi dia nggak langsung bunuh orang yang ditawar itu, saudara. Nah, dia bunuhnya pelan-pelan. Dan cara membunuhnya itu, wah, mengerikan sekali. Orang Yahudi ini, saudara, itu dipenjara berdiri 12 tahun. Saya bisa bayangin dipenjara berdiri. Jadi nggak duduk, nggak tidur, berdiri. Saudara, rame-rame, saudara, dipenjara berdiri. Wah, orang Yahudi yang lain banyak yang mati, saudara, di penjara jenis begitu. Tapi orang yang satu ini, saudara, dia nggak mati-mati. 12 tahun nggak mati dia, saudara. Padahal sekelilingnya kiri kanannya sudah mati, saudara. Nah, pasukan Nazi keluarin dia, tanya, kenapa kamu nggak mati-mati? Kami udah penjarain kamu sekian belas tahun, kenapa kamu nggak mati? Dia bilang begini, yang membuat saya nggak mati karena saya nggak pernah mengizinkan pikiran saya diisi ketakutan. Itu kuncinya. Habis itu dia diwawancara masih ya. Apa sih yang membuat kamu survive? Ketika saya di penjara, saya belum jadi orang mati. Saya masih punya kehidupan. Saya harus belajar berpikir bahwa saya masih hidup. Begitu saya berpikir saya masih hidup, hiduplah saya. Tapi begitu saya berpikir matilah saya, mati kita. Dia akhirnya bisa survive karena dia nggak pernah mengizinkan ketakutan masuk dalam pikirannya dia. Saudara, apa sih yang kita takuti hari ini, saudara? Takut tertolak, takut tidak mendapatkan apa yang kita minta, saudara. Takut apa? Ketakutan hari ini, saudara, itu harus dibuang. Kalau saudara simpan kamar ketakutan hari ini di dalam hidup, hancurkan kamar itu, saudara. Lebih baik panggil kontraktor, rubuhin kamar itu, saudara. Hancurin kamar ketakutan. Saya juga dulu, saudara, adalah produk yang takut. Takut apa sih? Saya takut konsekuensi kesalahan masa lalu saya dengan orang tua saya. Itu terus menghantui saya. Tapi begitu saya mulai belajar, jangan takut, ayo terus. Tahu apa yang terjadi? Tuhan bisa ubah banyak hal. Papa saya, saudara, dulu, saudara, adalah orang yang hidupnya berkarir, saudara. Ya, hidupnya dia berkarir. Jadi dia paling nggak percaya, saudara, sama pengusaha, saudara. Dia selalu percaya bahwa yang namanya hidup dan berkarir itu jauh lebih aman di dunia ini, saudara. Konsep berpikirnya begitu, jadi lebih baik bekerja, menerima gaji rutin, saudara. Sehingga anak-anaknya, saudara, itu terimplantasi, saudara, pola pikir karyawan. Mentalnya mental karyawan, udah yang penting kerja, kita pasti punya bos, udah gitu aja. Seumur hidup yang berpikirnya begitu, saudara. Ketika dia mau melangkah jadi seorang pengusaha, dia takut, saudara. Kenapa dia takut? Karena dia pernah dibohongin sama partner bisnisnya dulu, saudara. Dia pernah mau berbisnis, dibohongin, saudara. Dia hilang ratusan juta, saudara. Sejak hari itu dia bilang, udah bener kan, jadi pengusaha kan, udah lebih baik jadi karyawan aja, terima gaji, udah gampang.
impartasi ketakutan nyampe di hidup saya, nyampe di dalam hidupan adik saya, saudara. Satu kali, saudara, waktu kami menikah, saudara, saya juga masih kerja, saudara, dengan seseorang, saudara, menerima gaji secara tetap, saudara. Satu titik, saudara, Tuhan tantang hidup saya. Ayo kamu berani membuat sesuatu yang baru. Aku bisa pakai kamu sebagai yang baru. Saya bilang, Tuhan, saya nggak punya background pengusaha, Tuhan. Saya nggak punya darah entrepreneur, Tuhan. Enggak, memang kamu nggak punya darah entrepreneur. Kamu punya darah Yesus. Bukan darah entrepreneur, saudara. Wah, di situ saya belajar melangkah. Wih, deg-degan, saudara. Di mana-mana sesuatu yang baru selalu deg-degan. Nah, pertanyaannya, kita berani nggak melangkah? Keberanian menghasilkan kekuatan. Hari itu saya belajar melangkah. Tanpa saya sadari, hari ini sampai dengan hari ini, 8 tahun saya jalani bisnis itu. Dan ternyata Tuhan buat survive. Dan ternyata Tuhan benar buat segala sesuatunya rapi dan manis dan baik, saudara. Nah, hari itu, saudara, saya berhasil melihat sesuatu yang baru. Dan papi mami saya sudah mulai melihat, wah, kamu ini nekat ya. Gak apa-apa, aku bukan nekat. Aku belajar berani di hadapan Tuhan. Sebenarnya. Dan saudaraku, ketakutan apa hari ini yang masih ada di dalam hidup kita? Takut apa? Takut tertolak? Takut gagal? Takut miskin kan? Banyak pasangan hari ini, takut miskin, saudara. Aduh, nanti gimana ya? Aduh, nanti gimana ya? Saudara, kalau nanti gimana, nggak pernah melangkah, saudara, ya kapan melangkahnya, saudara? Jangan pernah takut, saudara, kecuali takutlah akan Tuhan. Amin, saudara. Tanya pas sebelah kiri, kamu punya nggak kamar kedua? Ayo, takut apa, saudara? Takut nggak mendapatkan pasangan hidup kan? Padahal usia sudah nyaris expired. Saudara, jangan berpikir soal expired. Di mata Tuhan nggak ada yang namanya expired day. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kamar apa, saudara, yang ketiga? Nah, Alkitab bilang ini, pencuri datang hanya untuk membinasakan. Apa yang membuat kita binasa, saudara? Ternyata yang membuat kita binasa adalah kekecewaan kita. Wih, orang yang kecewa, saudara, itu lebih parah daripada orang yang takut, saudara. Karena kekecewaan itu menghasilkan kebinasaan, saudara. Siapakah orang yang kecewa ini, saudara? Kain lagi, saudara. Wih, Kain kecewa betul, saudara, sama Tuhan. Tapi dia nggak pernah beresin, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia keturunannya babak belur, saudara. Sampai semua sejarawan Alkitab bilang begini, orang paling buruk yang pernah ada di bumi ini menurut sejarah Alkitab adalah Kain. Kenapa? Karena dia menyimpan kekecewaan dan menyebabkan keturunan-keturunannya, saudara, punya kepahitan dan pemberontakan yang begitu dahsyat, saudara. Kekecewaan itu membinasakan. Orang yang kecewa, saudara, dia bisa turun, saudara, ke keturunan berikutnya, ke generasi berikutnya, generasi berikutnya. Saudara sering kan nonton film, saudara. Wah, begitu bapaknya kalah, udah mau mati, udah ngap-ngap, dia bilang, balaskan papa. Mati. Anaknya, wih, langsung simpan, saudara. Nanti begitu anaknya gede, dia balasin lagi. Nanti gitu lagi, nggak berhasil lagi, dia balasin lagi. Terus kayak begitu, saudara. Itu akibat kekecewaan. Saudara, kekecewaan akan membuat hidupmu dalam musibah, saudara. Coba cek, 3 kamar ini ada di rumah kita hari ini. Ada 3 kamar ini hari ini, saudara, di dalam diri kita, saudara. Kamar apa yang pertama? Kamar kejahatan. Adakah kejahatan di hati kita hari ini, saudara? Adakah iri hati? Adakah egois hari ini, saudara? Yang kita pikirin diri kita sendiri, istri kita nggak pernah kita pikirkan, anak-anak kita nggak pernah kita pikirkan, saudara. Yang kita pikirin diri kita sendiri. Begitu kita terima gaji, saudara, yang kita pikirin kapan ganti TV mobil, kapan kita ganti pelek mobil, kapan kita ganti, saudara, handphone baru, saudara. Yang kita pikirin tuh, padahal istri kita butuh sesuatu, padahal anak-anak kita butuh sesuatu, saudara. Tapi yang kita pikirin diri kita dulu, saudara. Nah, inilah kamar kejahatan. Yang kedua, saudara, kamar ketakutan. Ayo, saudara, masih simpen takut apa hari ini? Orang tua hari ini kau takut apa hari ini? Jangan-jangan kau takut, aduh takut anakku nanti tiba-tiba datang bawa pasangan yang gak cocok sama keinginanku. Banyak loh, orang tua banyak yang takut kayak gitu loh, saudara. Ini nanti jenisnya jenis apa? Yang dipilih jenis apa? Orang tua jangan takut.
Percayalah kalau kau hidup di dalam Tuhan, belajarlah hanya takut akan Tuhan dan jangan takut akan masa depan. Yang terakhir, saudara, adalah kamar kekecewaan. Kau masih simpan kekecewaan dengan seseorang hari, mungkin dengan pemimpin, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, dengan istrimu, dengan suamimu, mungkin dengan anak-anakmu juga. Anak-anak dengan orang tua masih simpan kekecewaan. Dan kalau yang masih simpan kekecewaan itu bisa kesimpan terus, saudara. Dan itu akan membuat musibah demi musibah. Saudara, adik saya, dia hidup dalam kekecewaan yang dalam. Kenapa? Saya, waktu dia masih kecil, saya sama dia sering berantem. Kenapa kami sering berantem? Karena papa saya, saudara, orang yang sangat keras sekali. Dia kalau sama anak, saudara, lebih banyak mukulnya daripada pujinya. Saya dulu masih ingat, saudara, SD kelas 6. Saya kalau ulangan dapat bagus, saudara, dia nggak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah ada pujian apa-apa. Tapi kalau jelek, saudara, pasti rotan melayang. Kalau nggak rotan melayang, kemoceng. Kalau kemoceng nggak, tangannya yang langsung melayang ke muka saya. Nah, saya nggak bisa terima yang kayak gitu, saudara. Jadi kalau papa saya pukul adik saya. Ya, saya pikir, wah gak cengli dong, masa kakaknya doang, win-win lah, gitu lah. Anak dua, masa yang atasnya doang, masa kokonya doang yang dihajar, memang adiknya juga. Saya lakukan begitu, saudara. Kenapa? Saya simpan kekecewaan, musibah betul. Sampai akhirnya satu titik, saya pernah pukul adik saya dan kena kepalanya dia, dan dia sampai akhirnya, saudara, dia punya problem di syaraf kepalanya, saudara. Dan sampai akhirnya dia kalau ngomong gagap, saudara. Gak bisa ngomong, gagap kayak gitu, saudara. Nah, saya udah tahu dia gagap kayak gitu, saudara. Ya udah, saya nggak pernah menghentikan pukulan saya kepada dia, saudara. Setiap kali papa saya pukul dia balik. Karena saya nggak pernah kenal Tuhan hari itu, dan papa mami saya nggak pernah kenal Tuhan, saudara. Jadi saya pikir yang namanya hukum rimba terjadilah dalam rumah, dipukul balas. Seperti itu, selalu itu yang dipikirkan. Tahu apa yang terjadi? Satu kali, saudara, saya ikut camp pria sejati. Terus saya ikut camp pria sejati, saya sadar, waduh, ini nggak boleh. Berarti saya bikin kesalahan, saya lukai orang lain. Nah, ketika saya mulai sadarin itu, saudara, saya belajar untuk selesai sama adik saya. Nggak berhasil. Adik saya nggak mau, saudara. Lucu loh, saudara, adik saya itu dulu ya, saudara, kalau ngomong hal yang normal, gagap, saudara. Minta makan atau urusan makanan, normal, ngomongnya normal, nggak apa-apa ya. Tapi, saudara, kalau dia, saudara, sudah ngomong tentang kepahitannya itu, saudara, waduh, itu lebih lancar daripada dia ngomong itu. Ya kadang-kadang untuk urusan yang biasa gitu, ya kadang-kadang masih keluar dalamnya, masih ada. Tapi begitu ngingat saya, saudara, atau ngingat papa saya, saudara, dia bisa lancar, saudara. Bisa marahnya nggak berhenti. Tapi kalau ditanya, kamu udah makan belum? Bisa gitu lagi, saudara. Pokoknya hal yang umum dia lancar bicara. Hal yang umum dia gagap bicara. Tapi hal yang membuat dia kecewa begitu lancar, saudara. Nah, satu kali saya bawa dia ke camp pria sejati. Saya ikutin dia. Wih, di camp itu, saudara, dia ngalamin terobosan. Saya pikir dia udah bagus. Waktu ada satu sesi tentang pengampunan, ngatasin problem emosi, dia maju ke depan. Ditanya sama MC-nya, kamu ngalamin apa? Aduh, saya kecewa, saya kepahitan, tapi saya mau sembuh. Kamu kecewa sama siapa? MC-nya nanya. Dia bilang, saya kecewa ke koko saya. Dia tunjuk saya di belakang. Saya jadi panitia waktu itu. Semua panitia nengok ke saya. Apa yang lu lakuin, Bego? Nanti gua ceritain, kamu bilang. Akhirnya saya maju ke depan, saya peluk adik saya. Saya mau rekonsiliasi sama dia. Waktu saya peluk dia, adik saya bisikin sesuatu ke telinga saya. Dia bilang, gak mudah maafin kamu. Dia ngampunin saya. Yang pertama itu dia ngampunin saya. Terus, saudara, sampai akhirnya satu titik papaku sakit. Nah, kadang-kadang Tuhan harus izinkan cara yang lain. Nah, lewat sakit penyakit papaku ini, saudara, akhirnya bisa pulih sama adikku. Dan adikku sekarang udah gak gagap lagi. Tuhan sembuhin dia. Kenapa? Dia angkat, dia cabut kabar kekecewaan itu terhadap hidupku. Saudara mau tahu sekarang dia kerja jadi apa, saudara? Dia kerja jadi lawyer. Nah, lucu kan? Dulu gagap, lawyer sekarang.
Kok bisa Tuhan pulihkan itu? Itu mujizat terjadi buat dia, saudara. Karena kamar kekecewaan ini, dia bongkar itu, dia angkat miserable life itu, dan dia biarkan miracle life masuk, saudara. Saudara mau miracle life masuk dalam hidupmu, saudara? Apa yang harus Anda lakukan? Anda mesti buang 3 kamar ini, dan Anda harus belajar membangun 3 kamar yang baru, saudara. 3 kamar yang baru. Kamar yang pertama, saudara, ya, ini saya beri nama kamar mujizat, yaitu kamar melihat, saudara. Lukas 8 ayat 10 bilang, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Lihat saudara, hidup kita saudara itu ditantang sama Tuhan untuk berjumpa dengan rahasia-rahasia Tuhan, saudara. Cuma kita seringkali saudara, kita nggak pernah tahu rahasia-rahasia itu. Karena apa saudara? Karena kita saudara udah punya mata, kita nggak bisa lihat saudara. Kita dengan kata lain saudara, kita membiarkan saudara, mata kita, mata rohani kita jadi buta. Saudara, Anda mau lihat mujizat, Anda mau merasakan mujizat dalam hidupmu, saudara, bangunlah kamar melihat. Loh, apa maksudnya kamar melihat? Kamar melihat, saudara, ini yang dimaksud adalah sebuah kamar, saudara, untuk senantiasa melihat dari sisinya Tuhan. Sebuah kamar, saudara, yang minggu lalu Pak Seno sampaikan, ini yang namanya penglihatan, visi dan nubuatan, saudara. Belajar melihat apa yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, saudara. Nah, kita seringkali hanya melihat sekarang, kita nggak pernah lihat ke depan, saudara. Kamar melihat adalah kamar untuk mencoba mencari apa yang ada di depan, apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita di depan. Nah, gimana cara mengoperasikan kamar melihat? Saya percaya, saudara, kamar melihat hanya bisa dioperasikan kalau saudara rajin memuji Tuhan. Kalau saudara memuji Tuhan, roh saudara ini connect sama Tuhan. Saudara gampang melihat sesuatu yang baru dari Tuhan. Melihat adalah syarat pertama saudara untuk saudara menemukan mujizat. Syarat pertama untuk saudara turning point saudara, dari miserable to miracle. Jadi saudara berpindah dari musibah ke mujizat. Cara pertama adalah belajar melihat cara Tuhan melihat. Kenapa saudara? Yesaya 43 bilang gini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat. Jadi cara untuk menemukan mujizat yang pertama, saudara, adalah dengan cara melihat. Jangan jadi buta, saudara. Lihat. Jadi melihat ini syarat pertama punya mujizat. Nah, banyak orang nggak pernah mau melihat. Dia nggak pernah pakai mata rohaninya. Dia hanya pakai mata sekarangnya, mata present tense-nya. Dia nggak pernah pakai mata future tense-nya. Gunakan mata future tense kita, saudara, untuk menemukan mujizat Allah. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Wow, keren. Jadi artinya gini, mujizat itu Tuhan udah siapin belum dalam hidup kita, saudara? Udah, Tuhan udah buatkan. Cuma kita nggak lihat, saudara. Kenapa kita nggak lihat? Karena kita terlalu sibuk lihatnya ke dalam terus. Kita terlalu sibuk lihatnya diri kita terus. Kita terlalu sibuk membangun iri hati terus. Makanya kita nggak bisa melihat ke depan. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang baik di depan, saudara. Lihat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ayat ini artinya, udah ada di depan mata, tapi buta. Udah ada di depan mata, tapi nggak kelihatan. Saudara mau tahu apa yang menyebabkan dia nggak lihat? Kejahatan itu. Kejahatan itu selalu menutup mata kita, membutakan kita melihat janji Tuhan. Saudara, mari saudara belajar melihat sesuatu yang baru di depan. Belajarlah. Saya mau kasih contoh satu orang. Saudara kenal nggak ibu ini? Ibu ini terkenal. Nggak pernah lihat ini di gereja. Saudara, ibu ini saudara, namanya Angela. Namanya Angela. Ibu ini saudara, itu kira-kira di bulan Februari yang lalu, sehari sebelum Imlek, saudara, dia jatuh dari tangga di rumahnya, saudara. Dia jatuh. Nah, waktu dia jatuh, saudara, dari tangga itu, saudara, kaki sebelah kirinya retak, saudara, patah, saudara. Padahal ibu ini umurnya 60 tahun, saudara. Kakinya patah, saudara. Langsung bengkak gede gitu, saudara. Tapi yang saya mau beritahu, saudara, dia belajar melihat dari sisi yang lain, saudara.
musibah buat dia jatuh, saudara. Bukan hanya itu, saudara, tetangganya saudara bilang begini, aduh tante ini umur udah tua kayak gini pakai jatuh segala dari tangga. Buset, ngapain sih tante ini, katanya. Terus ada lagi orang tetangga lagi yang lainnya nanya gini, tante sionya apa sih? Oh, naga apa tante? Saya naga logam. Oh, pantes tante ciong, katanya. Kenapa ciong? Iya, karena naga yang kemarin naga air. Air sama logam nggak cocok. Makanya mumpung akhir tahun udah mau habis, kena deh batunya. Makanya tante kena kakinya. Nah, itu akibat ciong sama naga. Adalah yang bilang begitu. Tapi ibu ini luar biasa. Saudara tahu ibu ini siapa, saudara? Nggak tahu, saudara. Ibu ini mami saya, saudara. Ya ampun. Ya nggak ada yang tahu lah ya, nggak pernah dikenalin sih ya. Nah, singkat cerita gini, mamiku ini jatuh, saudara. Waktu dia jatuh, saudara, dia tuh kejadiannya setengah 12 siang. 1 hari sebelum Imlek. Namanya orang tua, saudara, 1 hari sebelum Imlek, dia pasti siapin rumahnya rapi. Betul ya, saudara ya? Rapi, persiapan lah yang mau Imlek. Mami saya juga sama, dia persiapan. Nggak tahu gimana dia jatuh dari tangga. Waktu dia jatuh dari tangga, kakinya langsung bengkak, saudara. Nah, pas kebetulan saya belum sampai di rumah mami itu, saudara. Belum sampai, saudara. Masih di daerah Sentul, saudara. Nah, waktu kejadian itu adik saya lemah. Mami jatuh. Jatuh dari mana? Jatuh dari tangga. Terus gimana kondisinya? Kena kepala nggak? Enggak, kepalanya nggak kena. Cuma kakinya langsung bengkak. Waduh, saya langsung tahu deh. Ini kalau nggak patah, gitu kan? Ini kalau nggak patah ya, ini retak ini. Ini udah pasti bahaya deh. Saya bilang, bawa cepet ke rumah sakit, bawa ke UGD. Mami nggak mau, katanya. Kenapa mami nggak mau? Udah, mami mau istirahat dulu. Loh, kenapa? Mesti cepat. Kalau nggak bisa bengkok, bisa nggak balik lagi, ayo cepet, jangan sampai diurut, cepetan. Nggak, kamu cepet aja datang. Saya cepet datang ke sana, nyampe di rumah jam 3. Saya lihat mami saya kakinya gede sekali, bengkak. Saya bilang, ayo mam ke rumah sakit. Enggak. Mam, kenapa sih nggak mau ke rumah sakit? Sekarang mama yang mau berangkat. Mami bukan nggak mau ke rumah sakit sekarang, mami mau ke rumah sakitnya nanti jam 5. Ya ampun, kenapa sih pakai jam 5? Kamu tahu nggak kenapa? Enggak. Kalau mami sekarang berangkat, mami nanti ditelantarin di UGD. Nah ya memang, karena memang harus begitu, tunggu sampai dokternya periksa mami. Enggak. Dokternya itu baru buka setengah 6. Jadi kita berangkat jam 5 aja, supaya pas. Jadi mami nggak tunggu lagi. Tapi mami kalau sampai ada apa-apa gimana? Kaki mami di tangan Tuhan. Jiwa mami, roh mami di tangan Tuhan, masa kaki enggak di tangan Tuhan? Tenang aja. Jam 5 saya bawa dia ke rumah sakit. Bener, setengah 6 dapat antrian nomor 2. Saya dorong mami saya di kursi roda itu menuju ruang praktek dokter. Tapi yang menarik ini, waktu lagi dorong mami, saudara, tiba-tiba ada seorang pria sudah hampirin saya. Pak Arman, 1, 2, 3. Untung dia 1, 2, 3 pas di rumah sakit, saudara. Dia bilang, yes. Saya bilang, kenapa? Wah Pak, jarang saya ketemu Bapak di sini, katanya. Oh iya, gimana saya? Loh Pak, lagi ngapain, katanya? Lagi anterin mami barusan jatuh. Aduh tante umur berapa? 60. Ya ampun tante umur 60 pakai jatuh segala, aduh, katanya gitu kan. Ya sudah, Pak, kenapa Pak datang ke rumah sakit jam segini? Loh kan aneh kan pertanyaannya kan? Ini pria ini nanya gitu, saudara. Pak, kenapa Pak datang ke rumah sakit jam segini? Dalam hati saya, kenapa nih orang nanya gitu? Tapi karena saya nggak terlalu pusingin dia, saya pusingin mami saya dulu kan, mesti diperiksa. Saya bilang, ya Pak, ini dokternya buka jam setengah 6. Udah habis itu dia diem melongo kayak orang bego gitu, sudah diem. Ini udah saya dorong dia diem berdiri aja kosong gitu, sudah. Habis itu dia balik lagi. Nah singkat cerita, dokter vonis deh, intinya mami nggak boleh jalan pakai kaki kirinya selama 3 bulan. Jadi kalau mandi harus duduk, ya harus ada yang bantuin mami untuk mandi selama 3 bulan. Nah saya pikir, wah udahlah ini musibah gitu kan. Kita udah pergi ke dokter, apa segala semua. Saya tanya mami, Mam, gimana Mam? Mami rasanya jengkel nggak lewat kejadian? Mami saya bilang,
secara manusia jengkel ya pastilah. Kenapa Mam jengkel? Ya Mami nggak bisa pergi lagi naik mobil setir sendiri. Maksudnya gimana? Iya, Mami kan nggak bisa kan di rumah seharian gitu kan. Pasti keliling. Mami saya doyan keliling, naik mobil saudara. Dia senang banget setir sendiri saudara. Dan kebetulan dia memang beberapa bulan yang lalu barusan ganti kendaraan saudara. Nah kendaraannya pakai kopling lagi saudara. Saya bilang, Mam, waktu dia mau beli mobil saya bilang, Mam jangan beli mobil kopling Mam. Mami tuh udah umur 60 pakai otomatis kenapa sih? Oh, enggak, the real Oma Yustri pedals. The real Oma Yustri pedals. Dia Oma Gangnam Style. Nah, saudaraku, dia sedih karena ya tuh mobil dijual lagi deh katanya, ganti deh yang otomatis katanya. Ya ampun Mam, kalau kayak gitu sih nggak apa-apa deh, nggak seberapa, aku bilang gitu. Ya nanti aku bantuin. Tapi Mami secara jiwa kesel nggak? Ya oke lah kayak gitu. Loh kok oke kenapa? Ya pasti nih Tuhan punya sesuatu buat Mami. Dia belajar melihat sesuatu yang baik di depan. 2 minggu kemudian saya meeting. Saya meeting di teman-teman pria sejati sudah dahsyat banget. Dia bilang begini, bro, lu tahu nggak? Ada satu pembicara CNN itu barusan selamatin janin. Hah? Pembicara CNN selamatin janin? Maksudnya gimana? Iya, ini pembicara ini. Dia tuh pas lagi datang ke satu tempat, ada orang mau gugurin kandungan. Nah waktu orang ini, keluarga ini mau gugurin kandungan, lihat pembicara ini lagi dorong maminya di atas kursi roda di rumah sakit. Dia dilawat Tuhan, dia lihat Yesus. Dan akhirnya dia batal gugurin kandungannya. Saya mulai mikir, kapan kejadiannya? 2 minggu yang lalu hari Sabtu. Lah itu kan gua. Betul. Saya kaget, saya mulai, coba ceritanya gimana? Kamu masih ingat nggak ada seorang pria tanya, kenapa datang jam segini? Oh iya, saya ingat. Aneh tuh pria. Tuh pria mau gugurin kandungannya. Dia mau gugurin kandungan istrinya hari itu. Dia takut banget, dia udah stres banget, dia punya anak 2. Mau punya anak yang ketiga. Mertuanya nggak setuju punya cucu ketiga. Lucu ya, saya sendiri bingung ada jenis begitu. Mana ada mau opa saudara nggak mau cucunya banyak saudara. Ini oma sama opanya bilang enggak, lu ngelahirin anak itu udah lu keluar aja dari rumah. Dia stres, tekanan rumah tangga. Dia mau gugurin kandungan anak ketiga saudara. Hari itu saudara, dia lagi duduk saudara. Dia sebenarnya udah nyampe jam 4 sore saudara. Tapi dokternya saudara lama banget prakteknya, dia nggak pernah dipanggil-panggil, dia urutan kelima saudara. Nggak dipanggil-panggil. Begitu habis ketemu saya, nomornya dia dipanggil. Coba kalau nggak rencana Tuhan, dahsyat. Dia masuk ke dalam ruangan, dia udah nangis. Dokter ini kenapa nangis? Dok, saya sebenarnya datang ke sini mau gugurin kandungan saya. Dokternya bingung. Jadi terus sekarang saya minta vitamin aja buat kandungan itu. Gak jadi gugur. Akhirnya dia pulang. Minggu berikutnya dia ke gereja. Jadi ini orang ini udah setahun nggak pernah ke gereja, sudah nggak pernah lagi hidup dalam komunitas. Makanya orang yang di luar komunitas pasti gampang jatuh, gampang ketemu musibah. Waduh, dia bersaksi. Habis itu dia tanya BBM saya, dia tanya, Pak, siapa sih nama maminya Bapak? Angela. Kalau anak saya perempuan saya kasih nama Angela. Kenapa? Karena angel itu artinya penopang. Angel artinya penjaga. Malaikat penjaga buat saya, buat keluarga saya. Tapi kalau anaknya laki gimana ya Pak? Ya ganti oke, belakangnya susah amat gitu ya, Angelo. Kata dasarnya angel. Oh iya Pak, oke. Saudara lihat, belajar melihat ke depan. Ini menghadirkan mujizat. Banyak orang cuma puas lihat musibahnya, dan mulai bersungut-sungut ketika musibah terjadi. Jangan bersungut-sungut lihat musibah. Saudara berani lihat ke depan, supaya ada apa? Supaya ada mujizat di belakang. Amin, saudara. Ya, saya minta waktu 3 jam lagi, saudara. Kamar yang kedua, saudara. Nggak apa-apa, jarang-jarang saya setahun nggak pernah di sini, saudara. Kasih saya kesempatan, saudara. 2 kali, saudara.
Oh, support. Yang kedua adalah kamar mendengarkan. Nah, kamar mendengarkan ini ternyata kamar powerful loh, saudara. Saya dulu nggak pernah berpikir bahwa kamar mendengarkan adalah bagian, saudara, di dalam mujizat Tuhan. Amsal, saudara, bilang begini, saudara, ya, di dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-12. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, ia tidak menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saudara, kalimat kedua ini nyesakin banget kan, saudara? Dia udah berseru sama Tuhan, tapi nggak terima jawaban. Nah, ini musibah. Mujizatnya terjadi di mana? Kalau dia membuka telinganya. Artinya gimana? Mujizat itu terjadi kalau kita bangun kamar yang kedua, yang namanya kamar mendengarkan. Saudaraku, banyak orang, saudara, gak pernah tahu apa arti mendengar, saudara. Banyak orang gak ngerti arti mendengar itu. Saudara, kita dalam bahasa Indonesia, saudara, mendengar sama mendengarkan mungkin gak terlalu banyak bedanya. Tapi dalam bahasa Inggris dua hal yang berbeda, saudara. Mendengar dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dua hal, yaitu hear sama listen. Betul, saudara? Hear itu cuma mendengar. Tapi kalau listen, saya percaya listen itu ada huruf kan-nya di belakang. Mendengarkan, saudara. Artinya apa? Listen itu lebih serius. Listen itu dia menganalisa, ada proses analisanya. Nah, banyak orang, saudara, di dalam rumahnya, dia hanya cukup mendengar saja, bukan mendengarkan. Anda mau hadir mujizat, Anda belajar mendengarkan. Ada kata kan-nya. Bilang mas sebelah kiri, ada kan-nya. Ada kan. Jangan mendengar saja, jangan, mendengarkan. Ini yang namanya listening, bukan hearing. Tapi banyak orang cuma hear. Contoh misalnya, saudara, kalau saudara buka pintu itu, saudara, yang di pojok sana, saudara mungkin bisa mendengar ada suara-suara, saudara, yang lain. Coba Kosan boleh buka pintu itu sejenak, biar ribut dikit. Sekarang saudara tenang. Saudara dengar ada sesuatu, ada suara, betul? Ya kan? Ada suara kan? Nah, kalau cuma mendengar, saudara cuma dengar ada suara, betul? Tapi kalau mendengarkan, saudara mulai mikir, ini suara anak. Anaknya siapa ya? Kok jam segini udah lari-larian? Nah, itu mendengarkan. Tahu bedanya ya, saudara, ya? Antara mendengar dengan mendengarkan. Oke, tutup lagi. Jadi, nah ini banyak dalam rumah tangga orang cuma mendengar saja. Yang benar itu listen. Karena Alkitab bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bahasa Inggrisnya, he who has ears should listen, bukan should hear. Alkitab mengajarkan listening, not hearing. Tapi yang kita sering praktekkan cuma hear. Makanya nggak heran kita ketemunya musibah terus. Kita nggak pernah mau aware, kita nggak pernah mau peduli, kita nggak pernah mau care sama orang lain, saudara. Alkitab bilang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, saudara. Nah, siapa orang lemah menurut Alkitab? Ini menarik, saudara. Ada dua jenis orang lemah. Orang lemah pertama, perhatikan 1 Petrus 3 itu. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Jadi ayat ini buat siapa, saudaraku? Suami. Suami tolong angkat tangan, para suami yang merasa diri suami, angkat tangan. Ayo, suami angkat tangan. Oke, ini ayat buat Anda. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih kuat. Hah? Bener nggak ayatnya? Halo? Bener nggak? Istri kaum yang lebih kuat? Halo? Tidak. Yang benar istri adalah kaum yang lebih lemah. Artinya kalau dibalikin lagi ke Amsal, jangan menutup telinganya kepada jeritan orang lemah. Siapa yang dimaksud, saudaraku? Istri. Istri, berbahagialah Anda yang datang hari ini. Haleluya. Suami, dengarkan istrimu. Banyak suami nggak mau, saudara, dengarkan istrinya, saudara.
Lihat apa akibatnya saudara kalau istri nggak didengarkan. Perhatikan saudara. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, kenapa banyak suami doanya nggak dijawab-jawab? Jangan-jangan nggak pernah dengerin istri. Dia cuma denger, tapi nggak dengerin ada ibu. Ini jenis baru kan? Ya sama kan yang tadi sama. Cuma denger tok. Banyak suami saudara sibuk saudara sama kerjaan. Banyak suami saudara sibuk sama TV-nya. Banyak suami nonton Manchester United. Dia tanya, Pak, besok Pak anak kita Pak, itu ada performance Pak. Datang nggak Pak? Apa itu Kita nggak tahu. Pak, jangan lupa Pak, besok kita dapat order sekian banyak Pak. Ayo Pak, bantuin aku nanti sore ya Pak ya. Apa? Nggak tahu Pak artinya apa. Pria itu seringkali gini, singkat, padat, tapi nggak jelas. Makanya istri capek, saudara. Ayo, pria-pria, belajar, suami-suami khusus. Belajar dengarkan. Oke? Suami tolong lihat istrinya kalau ada di sebelah. Udah lihat aja, jangan ngomong apa-apa. Anda nggak didesain untuk ngomong, Anda didesain untuk lihat. Ya, untuk lihat. Ya, biar istri yang ngomong. Kita dengerin, saudara. 1, 2, 3. Yes. Haleluya. Yang kedua, saudara, orang lemah yang kedua siapa, saudara? Nah, lihat. Amsal 4 ayat 3. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku. Nah, ini kira-kira yang ngomong siapa, saudara? Siapa yang ngomong? Anak, betul. Di rumah ayahku, sebagai anak, apa? Lemah. Berarti orang kedua di Alkitab yang dikategorikan lemah yaitu siapa, saudara? Anak-anak. Berarti ayat ini buat siapa, saudara? Ayat ini, saudara, buat orang tua, buat ayah dan ibu. Saudara, papi mami, Anda papi mami di tempat ini, dengarkan anak. Dan di rumah nggak pernah tuh ada kata dengarkan anak kita. Anak kita bilang, papi tahu nggak papi? Kemarin papi barusan pinjam buku Albert Einstein papi. Papi tahu lah Albert Einstein itu warga negara mana pak? Papi tahu nggak bahwa Albert Einstein itu sebenarnya dulu mengalami penolakan loh papi. Cuma dia nggak pernah mau dengerin. Ya udah begitu aja. Nggak heran nanti anak kita jadi kacau. Saudara nonton Despicable Me, saudara. Kenapa guru bisa begitu, saudara? Karena maminya, saudara, nggak pernah dengerin dia. Look, Mom, I make a rocket from macaroni. Look, Mom, I make nggak pernah didengerin, makanya jahat banget, saudara. Anda mau anakmu jadi guru, nggak usah dengerin. Gitu ya, saudara. Saudara, dengerin anak-anakmu, saudara. Anak-anak yang nggak didengerin kacau loh, saudara. Mari belajar punya kamar mendengarkan di rumah kita, saudara. Saya dulu pecandu nonton, makanya saya gagal di area ini. Saya pernah gagal. Waktu saya ikut camp, saya belajar. Setiap kali ada yang bicara, saya belajar kecilin TV-nya, saya matiin TV-nya, saya dengerin. Oh iya. Perlu waktu bertahun-tahun untuk belajar mendengarkan. Mendengar doang sih bisa, semua orang bisa punya telinga kok. Tapi mendengarkan perlu praktek, perlu belajar, saudara. Saudara yang kecanduan TV hari ini, kalau ada orang yang ngomong, saudara, matiin dari TV, dengerin dulu. Berani nggak saudara berkorban gitu? Belajar untuk mendengarkan. Nah, saya mau ajak saudara belajar pakai bahasa Mandarin. Saudara, mendengarkan, saudara. Bahasa Inggrisnya listen. Dalam apa? Traditional Chinese, saudara, karakter saudara itu disebutkan ting. Ting itu ternyata, saudara, terdiri dari 6 hal, saudara. Yang pertama, itu bicara telinga. Kedua itu mata. Ketiga itu wang, king, raja. Berikutnya, saudara, adalah angka 10, saudara. Terus kemudian i, angka 1, saudara. Dan yang terakhir adalah sin, bicara tentang hati. Orang Chinese, saudara, saya yang namanya mendengarkan, semua 6 aspek ini harus dialami.
Maksudnya mendengarkan menurut orang Chinese adalah gunakan telinga, tatap wajah orang yang sedang berbicara. Bayangkan orang yang sedang berbicara itu layaknya seorang penting seperti raja. Dengarkan dari poin 1 sampai poin 10 dan gunakan hatimu untuk mencerna. Itu mendengar. Mau belajar mendengarkan, saudara? Praktekin 6 hal ini. Praktekin 6 hal ini. Anda pasti jadi jago mendengarkan. Amin, saudara. Suami, ini berita baik buat Anda akan mulai praktek 6 hal ini. Istri fotolah dengan baik. Saya tahu banyak yang ngotot, udah foto aja nggak apa-apa ya. Habis itu cetak yang gede taruh di mobil suami. Loh, mau lihat mujizat nggak, saudara? Praktek, saudara. Ya, praktek. Belajar mendengar. Haleluya. Ya, yang terakhir ya. Waktu saya udah mau habis. Oke, yang terakhir. Kamar mujizat yang terakhir saya percaya adalah kamar tentang pengampunan. Nggak ada lagi, saudara, cara lain, saudara. Di musik mau naik, please. Cara yang terakhir, saudara. Kamar yang terakhir ini adalah kamar pengampunan. Lihat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya bertahun-tahun bertanya-tanya, kenapa Tuhan bilang berkelimpahan? Apa sih maksudnya berkelimpahan? Saudara, berkelimpahan, saudara, dalam bahasa aslinya ditulis perisos, yang artinya meluap. Meluap dalam hal apa, saudara? Bukan jasmaninya aja, tapi rohnya dan jiwanya. Banyak orang, saudara, jasmaninya berkelimpahan, saudara. Banyak orang, saudara, kenal Tuhan, rohnya, saya yakin rohnya berkelimpahan. Tapi sedikit sekali orang percaya hari ini jiwanya berkelimpahan. Kenapa mereka sulit punya jiwa berkelimpahan? Karena mereka masih simpan kekecewaan. Satu-satunya jalan obatin kekecewaan adalah pengampunan. Nggak ada lagi cara lain. Saudara, kamar yang terakhir ini cuma ada di Alkitab, saudara. Ukurannya berapa? Alkitab mencatat ukuran untuk besarnya kamar ini, saudara. Berapa, saudara? 70 kali 7 kali. Ukurannya gede banget. Rumah kita mungkin nggak 490 meter persegi, tapi kamar ini harus lebih gede dari rumah kita. Saudara punya nggak kamar pengampunan? Punya nggak pengampunan buat istrimu ketika istrimu salah untuk yang kesekian kali? Punya nggak pengampunan buat suamimu ketika suamimu salah untuk yang kesekian kali? Punya nggak pengampunan buat anakmu untuk anakmu yang salah untuk yang kesekian kali? Punyakah pengampunan buat papa mamamu yang salah untuk kesekian kali? 7 kali 70 kali. Kamar pengampunan harus dibangun di dalam rumah, supaya ada mujizat bisa mengalir dalam hidup kita. Turning point hanya terjadi ketika kau hancurkan kamar musibah dan bangun kamar mujizat. Kamar mujizat adalah kamar untuk melihat ke depan dengan cara apa? Belajar memuji dan bersyukur. Yang kedua, kamar mendengarkan. Belajar dengarkan cerita orang lemah. Belajar dengarkan orang-orang di dalam rumahmu. Belajar dengarkan orang-orang yang ada di sekitar hidupmu. Dengarkan mereka, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ampuni mereka, saudara. Saya percaya, saudara, hari ini, saudara, di bulan yang terakhir, di bulan ini, saudara, di minggu terakhir bulan Oktober ini, saudara, saya percaya saudara akan tangkap begitu banyak hal baik, saudara, tentang turning point. Saya sangat diberkati sepanjang bulan ini, saudara. Saudara, ada banyak hal spesial di bulan ini. Saya tahu, saudara, ini akan jadi turning point yang dahsyat, saudara, buat kita semua di bulan ini, saudara. Mengubah miserable to miracles. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang Tuhan kasihi, tanpa terasa setelah kita telah memasuki hari yang ke-20 dalam renungan bersama kita transformasi hati. Saudara tetap semangat. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama lebih dalam lagi langkah yang kedua dan langkah yang ketiga. Apakah itu? Alami dan aplikasi.
Nah saudara, untuk langkah yang kedua ini ada kunci-kunci yang perlu kita ketahui agar kita dapat mempraktekkannya dengan maksimal. Nah saudara, saya akan bagikan 3 kunci yang sangat penting. Yang pertama saudara, di dalam kita mengalami pembaharuan dan perjumpaan dengan Allah, kita perlu terlebih dahulu mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa. Itu yang paling penting saudara. Karena Allah Bapa adalah merupakan sumber dari hidup kita. Bapa artinya sumber saudara. Ketika kita tidak punya hubungan yang baik dengan Bapa, maka hal-hal yang lain tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Pemulihan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus mengalami kasih Bapa, mengalami karakter Bapa yang begitu luar biasa. Tahukah saudara, Bapa mengasihi saudara sama seperti Dia mengasihi Yesus. Apakah saudara pernah mengalaminya? Kita harus alami ini saudara. Yang kedua, Bapa berkenan kepada kita saudara, sama seperti Dia berkenan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena demikian kata Yohanes 17, Bapa mengasihi kita murid-muridnya sama seperti Dia mengasihi Yesus. Wow, kalau ini kita alami saudara, maka kita akan mengalami transformasi hati. Itu yang pertama kuncinya. Nah, kunci yang kedua saudara, kita harus mengalahkan gambar-gambar yang keliru, gagasan-gagasan yang keliru, khususnya gambar-gambar yang keliru, dengan gambar pula, gambar yang dahsyat saudara. Gambar yang salah hanya bisa dihapuskan, dikalahkan oleh gambar yang benar. Nah, gambar apakah saudaraku yang sangat powerful dan dahsyat? Saudara, yang pertama kita praktekkan gambar favoritnya Allah. Gambar favoritnya Allah adalah bagaimana saudara bisa melihat saudara ada di dalam Kristus. Wow, ketika gambar ini saudara pahami, maka Allah sangat disenangkan, Bapa sangat disenangkan. Bapa paling senang melihat saudara ada di dalam Kristus. Ketika Dia lihat saudara di dalam Kristus, Dia melihat Kristus. Dia tidak lagi melihat kelemahan-kelemahan saudara, karena saudara disalut dengan Kristus, luar biasa. Dan gambar yang paling berkuasa adalah gambar kita telah mati bersama Kristus, dikubur, bangkit bersama dengan Kristus. Dan kalau kita memandang diri kita telah mati, dikubur dan bangkit, maka saudara kita dapat mengalahkan dosa dengan luar biasa dalam hidup kita. Kunci yang ketiga saudara. Yang ketiga, mari kita kalahkan gagasan dan gambar tersebut dengan melakukan penanaman firman. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-21 dikatakan demikian saudara. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Tuhan mau kita tanam firman di lubuk hati saudara. Lubuk hati adalah pikiran bawah sadar, memori bawah sadar kita, yaitu saudara tempat kita menyimpan saudara ya pikiran-pikiran lama kita. Di situ juga setelah dibongkar pikiran lama, kita harus tanam firman, sehingga ketika firman ditanam saudara, maka firman itu menetap di sana, sehingga hidup kita ditentukan oleh apa yang keluar dari hati kita saudara. Maka saudara, kita pasti akan mengalami pemulihan-pemulihan. Saudara, kita teruskan dengan semangat semuanya ini saudara. Dan ingat, minggu depan kita akan lebih dalam lagi mempelajari apa impactnya ketika kita mempraktekkan 3 langkah ini saudara. Dan Tuhan akan jadikan kita murid yang apostolik. Kita lanjutkan terus untuk terus melakukan renungan melalui firman-firman yang sudah dituliskan di Build bulan ini, yaitu tentang transformasi hati. Dan sesaat juga kita akan saksikan tentang satu video lagi tentang GLS. Baik, untuk
Global Leadership Summit itu pendaftarannya kepada Kak Juju atau Kak Julia. Jadi siapa saja yang tergerak untuk bisa ikut, saya mendorong karena ini bagus sekali untuk mengisi bagian daripada kepemimpinan kita, karena setiap kita dilahirkan, pemimpin tidak ada yang dilahirkan, tapi pemimpin mesti di-create, pemimpin mesti diciptakan. Ya salah satunya adalah dengan mengikuti. Saya sudah pernah 2 kali mengikuti ini, sangat bagus. Ini dengan pembicara yang kali ini ada beberapa yang berbeda, tapi memang kita perlu mendapatkan urapan kepemimpinan dan penting bagi setiap kita sehingga kita bisa menjadi maksimal di tengah-tengah di mana kita ditempatkan. Dan tentunya untuk pendaftaran itu bisa ke Kak Juju dengan investasinya Rp600.000. Tapi nanti kalau memang yang sudah mendaftar bisa dibicarakan kalau untuk masalah investasi pendaftarannya, kalau memang ada kesulitan. Untuk hari ini umum mimbar sekian dan kita siapkan persembahan kita.